Suara Dian Podcast. Halo sahabat Dian dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa nih? Boleh kenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya. Namaku Agung Nugroho dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2021 dan sekarang masih menjalani semester 4 OTW ke semester 5. Kak Pingku nih, anak teknik ya Kak ya? Anak teknik, betul sekali anak teknik. Kalau aku mau perkenalan dulu ya. Boleh silakan. Kalau aku Putiara dari, ya kalian udah kenal lah ya, dari Radio Suara Dian gitu. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang teknik elektro. Teknik elektro, oke ya. Oke. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih, apa aja sih yang ada di teknik elektro itu? Kalau ada apa aja sih yang di elektro itu mungkin tak ajarkan secara dari dasarnya dulu aja ya. Jadi boleh. dulu itu waktu aku semester 1 utamanya itu aku mempelajari kayak masih dasar-dasar aja sih, kayak pelajaran umum kayak di SMA. Contoh ada fisika, ada kimia, ada bahasa Inggris. Nah, terus ada pendidikan dasar yang lainnya. Jadi kalau di teknik elektro itu kalau masih semester 1, semester 2 itu masih kayak ya pelajaran mirip-mirip SMA. Tetapi setelah contoh, kan aku sudah semester 4 ini sekarang. Jadi sudah mengalami semester 3, semester 4 lah. Nah, di semester 3, semester 4 itu kita lebih Naik level ya? betul naik level. Jadi ada istilah praktikum. Nah, Mbak Mutiara tahu praktikum sendiri nggak? Apa pernah menjalani praktikum itu? Di Ilkom nggak ada praktikum, nggak, maaf. Oke. Apa tuh praktikum tuh? Jadi praktikum itu bentuk dari apa yang namanya? Kayak Laporan. bukan. Jadi praktikum itu kayak sebenarnya kan ada teori. Lah itu kayak disimulasikan di kehidupan nyata. Oh. Jadi contohnya ada gini, kita kan belajar ada belajar rangkaian elektronik kalau di teknik elektro itu. Lah, setelah kita mempelajari rangkaian elektronik tersebut, lah kita simulasikan itu di kehidupan nyata. Jadi kita kayak melakukan praktek itu menggunakan alat-alat yang sudah kita pelajari di mata kuliah yang kita ambil. Jadi kalau di teknik elektro itu kalau di semester 3 semester 4 itu di salah satu mata kuliah itu yang ada SKS, tahu SKS Mbak Mutiara ya? Ya, Nah, pasti. itu kalau yang ada praktikum biasanya itu 4 SKS. Nah, itu tuh satu SKS-nya tuh teori, nah 3 SKS-nya tuh praktikum. Oke. Jadi lebih banyak di jamnya itu di praktikum karena tujuannya biar untuk mahasiswa memahami betul apa yang diajarkan di pembelajaran teori ini. Gitu. Oke, berarti praktikum itu simpelnya ya praktek gitu kan ya? Betul. Oke, I see. Terus di elektro itu kan ini ya, aku pertama kali dengar namanya teknik elektro. Betul. Itu tuh pasti hubungannya sama listrik gitu kan, yang dimana kalau apa ya, mungkin orang awam ngedenger tuh kayak oke, kerjanya paling di PLN, terus kayak bikin kabel kali atau gimana gitu. Oh, ya mungkin kalau orang awam berarti ya, kalau orang awam mungkin kadang juga gini Mbak Mutiara. Orang awam kalau yang memang belum tahu, mungkin dari SMA mungkin ya, biasanya dari SMA itu mungkin memandang teknik elektro itu memandang jurusan yang paling angel. Sama mungkin kalau orang memandang teknik sipil, teknik mesin. Nah, stigma tersebut muncul juga kalau orang dari SMA mau lanjut ke kuliah, dia mau mendaftar di teknik elektro. Ya itu pasti stigma itu muncul karena memang di teknik elektro pasti orang awam pasti mikirnya wah ini hitung-hitungan, ini ada fisika, ada kimia dan perhitungan dengan segala macam. Emang nggak gitu? Ada itu, tetapi jika maksudnya kalau kita ikut kelas saja tanpa skip kelas, jadi memahami ikuti aja materinya, jadi pasti paham. Karena kebanyakan tuh kalau orang-orang yang nggak paham materi yang diajarkan dosen pasti tuh jarang ikut kelas pasti. Jadi kayak karena kan kadang ada yang kelas pagi, ya itu kan mungkin ada yang belum bangun. Nah, terus tadi menyambung pertanyaan Mbak Mutiara ya, jadi kayak misalnya apa sih yang di elektro mungkin yang mau kabel apa lah. Jadi kalau di elektro itu ya kegiatannya secara umum lah, ya memang kerjanya yang mau kabel. Tapi kalau di teknik elektro itu tersendiri itu khusus kita mempelajari tentang elektro di arus lemah. Di gitu. arus lemah. Ya, Itu sebagian besar. Nah,
arus lemah tuh gampangnya gini, kan berarti kalau ada arus lemah berarti ada arus kuat. Oh, oke. Nah itu, jadi kalau arus lemah itu gampangnya gini, kalau kita kesetrum itu masih aman, gitu. Oke. Nah tapi kalau arus kuat itu kalau kita kesetrum ada kemungkinan itu meninggal atau pingsan. Oke, langsung naik ke atas langit ya. Betul itu. Jadi Oke. terus juga menyambung yang tadi kayak yang di PLN tadi. Berarti kan kalau kita membahas tentang PLN berarti itu salah satu juga prospek kerja di teknik elektro, Mbak Mutiara. Oke. Nah, kalau prospek kerja sendiri itu kalau di teknik elektro ada banyak sebetulnya. Jadi nggak cuma PLN. Kalau PLN berarti kan masuknya BUMN ya. Iya. Lah juga Pemerintahan tuh. betul. Itu juga ada banyak juga ada perusahaan swasta, multinasional itu rata-rata gini. Perusahaan mana sih nggak butuh listrik? Gitu. Itu gampang apa bahasa kasar gitu. Perusahaan mana nggak butuh listrik lah, dan dari kata dasar itu pasti lulusan teknik elektro itu pasti sangat dibutuhkan di semua lini perusahaan, mau multinasional mau nasional, dan lain-lain, mau swasta juga pasti butuh listrik lah. Dari listrik itu mungkin bisa membukakan lah kayak orang awam tuh bisa tahu oh teknik elektro, oh berarti teknik elektro ini sangat prospek lulusannya di dunia kerja itu Mbak Mutiara. Oke. Tapi itu jadi membuat aku punya pertanyaan lain nih gitu. Iya. Kan listrik ya, berhubungan sama listrik gitu kan. Betul. Sedangkan kita ini ada PLTU, ada PLTN, ada PLTA gitu kan. Betul. Nah, itu berarti teknik elektro tuh bisa masuk di segala aspek itu ya. PLTN itu ya. Jadi gini, nah ini masuk lagi ke tadi kan tadi aku menjelaskan sampai semester 4 aja tadi di teknik elektro. Lah, kalau di teknik itu biasanya ada beberapa macam penjurusan Mbak Mutiara. Jadi okay. kalau di teknik elektro tuh seingatku ada 3. Pertama ada microcontroller. Oke. Kedua ada energi terbarukan, sumber energi terbarukan. Ketiga ada sistem komputer. Sistem komputer. Ya, ada maksudnya kayak kita mempelajari kalau yang tadi gini, kita bahas dari awal dulu, microcontroller. Jadi ini kayak semacam penjurusan di teknik elektro. Nah, kalau microcontroller ini nanti kita di semester 5 atau 6 kita sudah mulai mengambil penjurusan ini. Nah, itu kita belajar apa? Ya, kita ini belajar tentang sistem kendali. Jadi contohnya gini gampangannya. Tak kasih studi case saja. Contoh gini. Ada klien dia menginginkan semacam alat pendeteksi maling, gampangannya gitu. Nah, ada alarm. Alarm ini akan hidup ketika contoh pintunya terbuka dan ada sensor di dalam mendeteksi orang. Lah, jadi kita kayak membuat program atau membuat sistem logika yang ada 2 kejadian ini nanti baru alarm hidup. Jadi pintu terbuka dan ada maling. Jadi cuma pintu terbuka aja, sistem alarm nggak bakal hidup. Nah, itu kalau microcontroller kontrol di situ jadi nanti. Nah, terus kalau yang kedua ada sumber energi terbarukan. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbak Mutiara, kayak PLTU, PLTN. Nah, nanti itu bisa nanti masuk ke situ. Nah, kalau sistem komputer ini karena cutting-cuttingku dari angkatan 19, 18, 17 tuh jarang yang mengambil penjurusan ini, jadi aku juga kurang tahu. Ini kalau kita mengambil penjurusan ini nanti arahnya kemana? Nah, mungkin masuk ke kayak telekomunikasi sinyal mungkin bisa jadi. Nah, tapi kalau yang ditanyakan Mbak Mutiara tadi kalau di yang kayak sumber energi terbarukan itu kayak PLTU, PLTN lah, jadi masuk nanti mungkin ke situ Pak. Jadi kalau misal kita dari awal, aku besok mau masuk ke sini. Nah, nanti dari semester 5, 6, 7, 8 nanti sudah mulai mengambil penjurusan yang energi terbarukan. Gitu penjurusannya dari awal. Sangat menarik ya. Nah, betul. Biar orang-orang tahu, jadi di teknik elektro nggak semuanya perhitungan, semuanya nggak juga. Jadi itu stigma yang agak melenceng, betul. Nah, iya benar banget. Dan makanya ini tuh benar-benar informasi yang sangat menurutku mind blowing gitu loh, karena aku juga baru tahu gitu. Oke. Dan kalau Kak Agung sendiri itu nanti bakal ngambil yang penjurusan mana tuh? Gini, dulu tuh aku biasanya SMK Mbak Mutiara. SMK tapi yang harus kuat. Tadi berarti sama, berarti SMK di jurusan apa Mbak Tia? Kalau aku di TKJ sih. Oh, di TKJ, oke. Enggak ya, hampir mirip lah. Tapi aku dulu SMK tuh dia harus kuat, tetapi waktu itu aku lulus pada pandemi COVID. Jadi waktu itu nggak ada satupun perusahaan yang mencari lulusan fresh graduate SMK. Jadi
aku waktu itu ngambil keputusan ya kuliah dulu aja lah. Lah waktu kuliah terus aku ngambilnya bingung. Sebenarnya tuh aku mau teknik industri, kalau nggak teknik elektro. Kenapa kok teknik industri? Jadi teknik industri itu karena dia belajarnya juga agak merembet ke arus kuatnya. Jadi kayak linear sama teknik. Aku di teknik tenaga listrik di SMK. Tetapi aku pada itu mikir, wah kalau aku ngambil teknik industri berarti kayak gimana? Aku cuma ilmunya cuma itu aja. Nah, soalnya aku di SMK itu aku belajar di arus kuat. Jadi aku mau ambil elektro karena untuk memperdalam lagi, memperluas lagi, nambah ilmu lah, nambah ilmu di elektro yang arus lemah. Itu namanya. Berarti emang passionnya di situ. Betul, passionnya di listrik dari dulu. Keren sih. Berarti Mbak Mutia kalau dulu SMA berarti pernah magang juga berarti? Oh, gara-gara corona itu tuh aku nggak magang. Oh, oke. Makanya juga aku ngerasa sekolah 3 tahun itu yang kepake setengah tahun doang. Makanya terus akhirnya karena itu aku juga nggak begitu cocok gitu ya sama jurusannya gitu. Oh, tak kira cocok, tak kira. Oke. Nggak masalah juga masih SMK. Nah, mungkin di kuliah ini harusnya yang cocok. Benar. Gitu. Makanya sekarang juga akhirnya aku nyemplung di Ilkom. Dan di Ilkom. Cocok sih. Berarti ilmu komunikasi ya? Iya. Oh, berarti mempelajari public speaking dan itu wah, bagus. Itu juga. Saya emang lebih ke ini sih, sosial aja sih daripada yang aku tuh waktu TKJ itu kan pernah ini bikin kabelan gitu. Kabelan ya? Iya, dan itu tuh kayak gampang sih sebenarnya setelah dilaluin gitu ya. Tapi awalnya tuh ya kayak astaga, ini apaan sih gitu. Kenapa aku harus kecemplung di dunia seperti ini sih gitu. Tapi ya oke lah dilaluin lah. Dilaluin, dan itu juga kan salah satu ilmu juga. Walaupun itu nanti berguna atau tidak berguna, ya setidaknya pernah dapat ilmu gitu lah. Nanti kan bisa diceritakan ke mungkin ke anak cucunya atau kemana ke bawahannya lah itu. Setuju sih. Jadi buat cerita, buat tambahan cerita. Dan ini aku mau tanya juga nih, persentasi pusingnya kuliah di teknik elektro itu seberapa nih? Dari 1 sampai 10. Yang 10 tuh yang banget ya berarti? Tadi persentase tadi berarti gimana? Ulangi. Persentasi apa ya? Strugglingnya gitu kuliah di teknik elektro gitu. Sesusah apa gitu dari 1 sampai 10. Yang 10 tuh yang udah banget ya, susah banget. Ini kalau dari aku apa aku kayak menyimpulkan dari teman-teman juga? Boleh disimpulkan dari teman-teman, tapi boleh dari kamu sendiri juga. Kalau dari aku karena aku base-nya dulu di SMK juga teknik listrik. Jadi kalau aku kesusahannya, berarti 10 paling susah ya berarti ya? Kalau aku susah 2. Oh my god. Oke. Tapi karena juga itu kalau aku ya. Juga. Tapi kalau aku melihat teman-temanku yang ada basic SMA, bahkan belum tahu elektro itu apa itu. Oh, baru tahu elektro malah pas kuliah ini. Itu mungkin 8 sampai 10. Gitu. Nah, itu wajar. Karena gini. Dulu di SMA ya, aku belajar aku menceritakan tentang teman ya. Jadi kalau di SMA itu kan dia belajar pelajarannya nggak ada kejualan sama sekali. Belajar elektro itu pasti di fisika, di bagian mungkin ya rangkaian dasar kan ada rangkaian seri, rangkaian paralel, itu kan pasti diajarkan fisika di SMA itu. Lah jadi setelah masuk ini mungkin kaget ada karena nggak cuma seri paralel yang kita belajar, ada rangkaian contoh kayak mungkin banyak nggak tahu ya, ada rangkaian Thevenin, ada rangkaian superposisi, nah itu lebih dari seri paralel itu. Jadi agak kaget mungkin, tapi kalau itu dipelajari itu hampir sama sebetulnya sama kayak rangkaian dasarnya kayak itu. Jadi cuma itu kayak cabangnya aja lah, kayak penjabaran materinya. Itu kalau karena itu satu. Mungkin kalau kenapa kok kesulitannya 8 sampai 10 itu karena itu. Jadi kaget ada materi baru. Kedua karena mungkin ada di SMA itu nggak ada praktikum pasti. Oh iya. Di SMA ada praktikum mungkin nggak dikit-dikit lah. Mungkin kalau fisika mungkin ada ya kayak buat alat apa mungkin, tapi itu kan cuma buat, biasanya kalau di SMA itu membuat alat cuma sekali. Nah, tapi kalau di teknik elektronik karena teknik, jadi kita membuat alat itu mungkin seminggu sekali bahkan. Itu. Jadi kalau di satu semester ada 7 minggu, satu semester ada 14 minggu berarti 14 kali membuat alat berarti. Atau kalau nggak 14 alat berarti membuat 14 percobaan alat. Itu mau simulasi online atau simulasi di laboratorium. Nah juga di teknik elektro juga ada laboratorium Mbak Mutiara.
ada laboratorium elektronika, ada laboratorium sistem digital. Nah, jadi ada banyak juga laboratorium di teknik elektro. Gitu. I see. Berarti aku kan dulu kan kalau di SMK itu pernah tuh yang namanya bikin power bank. Oh iya, oke. Berarti kalau untuk anak elektro itu udah kayak gitu banget ya? Iya nggak sih? Soalnya kan Betul. Ya, itu kan cuma kayak ya kalau harusnya gitu harusnya gitu. Jadi kayak gambar itu kayak dasarnya lah, gitu harusnya dasar. Jadi harusnya sebagai mahasiswa elektro harusnya paham tentang konsep power bank itu tadi yang Mbak Mutiara pernah buat tadi, gitu. Terus ini, bentar, aku tadi dapat pertanyaan tapi aku agak lupa nih. Tentang mana? Tentang praktikum atau laboratorium atau Tentang praktikum itu apa aja yang udah sejauh ini dilakuin sama aku? Jadi praktikum itu dimulai ketika kita memasuki semester 3 sama 4. Nah, kalau di semester 3 itu ada mata kuliah elektronika 1. Itu mempelajari kayak gini. Elektronika 1 kita belum belajar tentang tadi seri paralel gitu. Terus ada kedua ada pengantar analisis rangkaian. Juga sama sebenarnya. Jadi kayak mirip-mirip. Jadi satu antar matkul apa namanya? Hubungan satu dengan matkul lain itu ada hubungannya. Jadi praktikum juga mirip-mirip harusnya. Jadi kalau mudeng satu pasti mudeng yang lain. Itu kedua. Ada praktikum sistem digital. Ya, sistem digital ini kayak sistem logika. Jadi ada alat. Contoh dia dikasih gini, biar orang tahu ya berarti ya. Gini, ada sebuah alat, dia harus dikasih angka 1 sama angka 1 baru keluar 1. Gitu. Kalau dia dikasih 1 sama angka 0, dia nggak mau. Nah, jadi ada persyaratan khusus itu nama. Itu ada praktikum itu. Itu sistem digital. Nah, itu ada kalau di semester 3 ada 3 praktikum itu. Sama ada satu lagi rangkaian elektrik. Nah, itu juga ada. Jadi ada 4 kalau di semester 3. Kalau di semester 4 ini aku ada sistem tenaga elektrik, ada elektronika 2. Jadi elektronika nggak cuma 1, ada elektronika 2 dilanjutkan di semester 4. Terus ada satu lagi medan elektromagnetik. Berarti total ada tenaga elektrik ada 3. Ada 3 praktikum dalam di semester 4 ini. Di semester 4. Oke. Salah satunya itu ada penerusan di semester 3 yang elektronika 2 tadi. Jadi ada terusan materinya. Oke. Gitu. Terus ini nih, aku keingetan sebuah pertanyaan. Jadi dulu itu sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dulu itu aku masuk TKJ itu karena kan emang yang pertama zonasi. Terus yang kedua adalah aku tuh punya imajinasi gitu. Jadi dulu kakak aku juga kebetulan dia listrik. Oh, oke, betul. Bukan listrik tuh masuk elektro kan ya? Termasuk iya, ya. Di SMK gitu di Semarang gitu kan. Terus aku juga kepikirannya apa? Aku ambil ini ya TKJ gitu. Terus imajinasiku adalah kan kita ini kan sekarang kan hidup kita kan kalau kita mau ngapain gitu kan pakainya sinyal ya teman-teman, yang nggak kelihatan kan ibaratnya kita di dunia nggak ada yang bisa lihat sinyal gitu kan gitu, tapi kita bisa nih kayak ngirim pesan kemana-mana gitu. Terus aku berimajinasi gitu, apakah listrik itu bisa dibuat tanpa kabel gitu? Soalnya kan kalau kita lihat di jalanan ya, kabel kan suka yang tiang-tiang listrik kan suka yang mengganggu pemandangan gitu. Terus kayak kabel-kabel tuh yang kayak apa sih jelek-jelekin gitu kan, kayak gitu. Itu bisa nggak sih kira-kira? Gini, kalau kabel yang berarti kan kalau kita membahas itu berarti itu kabel yang berarus kuat berarti. Kalau yang arus lemah berarti itu berarti kabel internet. Oh, oke. Nah, itu kalau dibuat nirkabel jadi tanpa kabel itu nggak bisa. Oh, listrik berarti nggak bisa nirkabel. Nggak bisa nirkabel. Kalau yang arus kuat nggak bisa, tapi kalau arus lemah bisa. Contohnya kalau kan ada juga teknologi ngecas HP nggak pakai kabel. Oh. Itu. Wireless charging. Ya. Contohnya itu Jadi wireless charging itu kan itu pakai aliran listrik dia. Tapi dia konsepnya pakai medan magnet. Oke. Jadi karena magnet jadi kayak sumber kayak elektronnya tuh dia ditarik pakai magnet jadi masuk ke baterai. Oh, gitu. Okay. Kayak simpelnya kayak gitu simpelnya. Ya, terus tadi yang penting tadi bisa apa enggak kabel-kabel itu enggak berserakan di pinggir jalan? Bisa, tapi pemerintah kota harus mengeluarkan biaya ekstra. Oke, ayo. Kemana itu? Agar ditanam.
Oh, yang di bawah tanah itu ya? Betul. Oh, oke. Jadi nggak, kalau nirkabel nggak mungkin bisa, tapi harus kabelnya ditanam di bawah tanah. Itulah mutiara. Oke, paham. Jadi emang bisa, tapi yang arus lemah gitu ya? Betul, kalau sama bisa, tapi kalau harus kuat agak sulit ya. Agak sulit. Tapi berharap aja di masa depan kan teknologi semakin berkembang ya kawan-kawan ya. Betul, semakin berkembang. Semoga ada ilmuwan yang pandai bisa membuat sistem tenaga listrik yang nirkabel. Nah, itu bagus sekali, semoga. Kalau nggak mungkin Kak Agung bisa jadi salah satunya. Amin. Jadi ilmuwan, jadi penemu. Iya, betul banget. Penemu dari Udinus nih. Oke, mungkin ini kita udah ngomong banyak banget ya Kak ya. Banyak sekali ilmunya yang di sini bisa disampaikan. Dan semoga teman-teman semua yang mau masuk ini ya jurusan teknik, terutama teknik elektro itu bisa dapat insight yang banyak ya teman-teman. Jadi dipikir-pikir lagi itu apakah bener-bener yakin masuk teknik gitu, apalagi dengan yang tadi dijelaskan sama Kak Agung gitu ya, persentasi kesulitannya itu tadi buat dia 2% gitu. Karena dia juga dari basicnya dari SMK gitu. Tapi buat SMA gitu itu 6 sampai 8. Tapi kalau bisa ngikutin ya bisa. Bisa, betul, pasti bisa. Betul. Jadi semangat buat teman-teman yang seumpama kalian masih bingung gitu ya, mau milih jurusan apa gitu. Dan usahakan nanti kalau udah milih jangan menyesal pokoknya. Betul, itu pilihan kamu sendiri. Selesaikan apa yang sudah kamu ambil. Yes, betul. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ya, gitu. Oke, setuju. Oke, sekian dari aku Mutiara. Jangan lupa follow Instagram Radio Suara Dian, subscribe YouTube channel kita, dan tentunya Spotify-nya juga ya teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram HMTE dengan @HMTE_Dinus gitu. Silakan di follow. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita nanti. Oke, sekian dari kita. Aku Mutiara. Aku Nugroho. Bye. Terima kasih.